Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas khusus soal Oli Garden. Jadi penulis itu sering dilema ya kalau ditanyai Oli Garden pakai merek apa. Karena ya penulis sendiri sulit ya untuk melakukan eksperimennya. Kendaraan penulis juga bukan kendaraan yang terusan dipakai. Jadi ya yang kayak sering bongkar-bongkar kayak bro Singacu, bro tangan besi atau sekarang namanya otomatis fan itu ya lebih ngerti lah daripada penulis. Tapi dari keterbatasan ini penulis ya tahulah membedakan oli transmisi yang jelek. Jadi kalau yang bagus mungkin nggak tahu, tapi kalau yang jelek jelas tahu. Dan penulis harus minta maaf ya, karena sebelumnya penulis beberapa kali nyoba ngomong roret ya, pilihannya roret, pengennya roret. Penulis nyebut roret kenapa? Karena itu dari Pertamina. Karena oli Pertamina ada yang bagus. Ya penulis gambling itu bagus. Karena ya contohnya Fastronu itu bagus. Kalau memang Enduro itu parah, Prima XP itu parah, Fastron hijau itu parah. Ya penulis masih berharapan positif lah. Tapi harapan itu gugur semenjak penulis sudah kelar menguji oli roret. Kebetulan penulis nyobanya yang selalu model EPA. Jadi yang pertama penulis coba adalah roret EPA 90. Terus yang berikutnya adalah roret EPA 140. Penulis sudah coba uji panggang oli. Penulis sudah coba uji sebagai aditif oli mesin 100 ml. Penulis sudah coba sebagai campuran oli mesin, dalam artian itu lebih dari 100 ml. Tapi ya 300, 400 gitu ya. Dan ya sayangnya penulis kecewa dengan kemampuan roret. Jadi roret nggak kerasa anunya ya. Yang pertama licinnya, aditifnya. Jadi penulis itu sebelumnya termasuk orang yang apa ya, yang yakin ya dengan omongan-omongan orang kalau oli GL5 itu aditifnya sampai 6%. Oh kalau GL4 nggak sampai 6%. Iya, itu 6% dalam satuan apa kan nggak jelas ya. Dan apakah pabrikan sampai sekarang masih menuruti standar itu juga kan nggak jelas ya. Karena 6% itu banyak. 6% itu sekitar 60.000 ppm. Padahal kita tahu kalau aditif oli itu satuannya ya sekian ribu, paling maksimal ya wis 3000 ppm itu paling banyak, 0,3%. Nah terus ya penulis jadi bingung, ini 6%-nya mana, yang mana gitu. Penulis coba cari di analisa oli yang paling banyak aditifnya ya sekitar 1500 atau 1200 lah ppm, dan itu fosfor bukan dari zincnya. Padahal katanya kalau yang bikin korosi itu zincnya, tapi itu bukan zinc tapi fosfornya banyak, zincnya nggak ada. Zincnya ada yang 0, ada yang cuma 3 gitu ya, yang jelas sedikit sekali. Jadi ada ketimpangannya antara hasil analisa oli dengan teori kandungan aditif pada oli GL5 nya ini. Nanti penulis gali lah sumber sing ngomong
aditifnya GL5 itu 6% ya. Tapi teruslah, yang jadi masalah lagi adalah dari oli GL5, GL4 ini nggak ada lembaga yang bisa meyakinkan kita bahwa oh olinya ini memang sesuai dengan standar GL5, sesuai dengan standar GL4. Jadi kita cuma terima info dari pabrikannya saja, cuma terima tulisan di bungkusnya seperti ini, tulisan bungkusnya seperti ini. Termasuk juga soal klaim bahwa transmisi yang ini harus pakai GL4, transmisi ini harus pakai GL5. Itu juga mayoritas adalah asumsi. Jadi nggak ada jaminan bahwa kalau misalnya pakai GL4 itu tidak terjadi korosi. Tidak ada jaminan bahwa pakai GL5 akan terjadi korosi. Jadi nggak ada bukti pendukungnya. Dan misal ada oli yang beneran bikin korosi ya, misal itu GL5. Jadi pertanyaan, apakah memang olinya itu sudah sesuai lulus GL5 atau barangkali tidak lulus? Karena kan ya di oli tersebut nggak ada yang melakukan sertifikasi. Sementara itu misalnya di standar GL5 nya API itu ada uji untuk tes korosinya. Ada loh ya, di standar API GL5 itu untuk uji korosi. Jadi kalau ada mekanik yang ngomong, ini gara-gara pakai oli GL5 ini korosi. Nah, kita nggak bisa tahu itu gara-gara GL5-nya atau memang pabrikannya yang nakalan sehingga bikin korosi. Kita nggak akan bisa tahu. Karena apa? Ya, kita nggak akan tahu apakah suatu oli itu lulus GL5 atau enggak. Standar dunia sendiri sudah nggak pakai GL5 ya, tapi pakai standar apa jenenge SAE J2360. Dan J2360 ini ada daftarnya sendiri, ada website yang menunjukkan oli-oli yang lulus ya, yaitu oli seperti misalnya oli-oli Amerika ya, entah itu Delvac, entah itu Selspirak. Tapi yang masalah adalah itu buatan untuk Amerika, untuk oli yang dipasarkan di Amerika. Sementara itu di Indonesia pabrikan-pabrikan itu buat sendiri juga, dan nggak ada jaminan resep yang dijual di Amerika itu bakal sama persis dengan yang resep dijual di Indonesia. Dan problem lain adalah dari sisi bahan oli. Kita kan nggak tahu dari sisi aditifnya bagaimana. Tapi yang jelas kita sudah tahu adalah bahan oli untuk yang buatan Amerika dengan yang buatan Indonesia itu jelas yang buatan Indonesia jauh lebih rendah kualitasnya. Mau itu merek Repsol ya, yang terkenal di MotoGP, merek Shell, merek Castrol, terkenal kan di MotoGP. Valvoline belum lokal ya, masih Singapura. Tapi yang jelas kalau yang buatan Asia ya, itu kualitasnya jauh di bawah yang buatan negara aslinya. Dan sekarang ini kan sedang termasuk krisis minyak ya. Oli-oli juga bahannya jadi turun semua. Bahkan yang termasuk buatan Amerika, buatan Jerman, kayak Liqui Moly, kayak Amsoil, itu kualitas jadi turun. Nah, apalagi yang buatan Asia. Kembali lagi ke Rorot, penulis coba, banyak sekali buruknya. Yang paling pertama ketahuan jelas adalah
kemampuan antioksidasinya. Roret itu ternyata mudah sekali hitam ya olinya ya, terutama Roret 90. Penulis lakukan uji oli dibandingkan meseran SAE40. Roret 90 itu hitam jauh lebih cepat. Roret 140 itu diantara ya hitam cepat jadi hitam juga, tapi tidak secepat Roret 90. Bikinnya hitam ini yang bikin khawatir. Karena apa? Kan jadi artinya bahan olinya cepat rusak, cepat teroksidasi. Dan parahnya kemampuannya juga tidak sebaik dengan oli Fastron diesel, Fastron ungu, meseran SAE40. Beda kualitasnya. Jadi dibandingkan dengan oli-oli yang bagus dari Pertamina, jauh lah Roret 90. Terus yang berikutnya adalah ketika dipakai sebagai aditif. Ketika dipakai sebagai aditif mesin, penulis tidak merasakan adanya peningkatan makin halusnya mesin dari sisi aditif anti aus. Jadi kalau kita tambahkan aditif yang anti ausnya bekerja dengan baik, maka reaksi motor yang pertama itu adalah, kalau sebelumnya suara nggak makin halus, setelah dikasih aditif akan jadi makin halus. Setelah dikendarai kira-kira 100 meter itu akan jadi makin halus. Dipakai kencang akan makin halus. Nah, ini Roret tidak memberikan efek seperti itu. Walaupun ada, efeknya juga sangat-sangat minim. Roret 90 seperti itu, Roret 140 seperti itu. Tapi yang paling parah bukan itu. Yang paling parah adalah karena kentalnya Roret, baik Roret 90 maupun Roret 140 itu tidak permanen. Maksud penulis dengan permanen itu adalah tahan. Jadi harapannya kalau kental ya kental terus. Sama seperti oli single grade meseran SAE40. Jadi parameter pembanding penulis adalah meseran SAE40. Meseran SAE40 kekentalannya tidak berubah banyak. Dari setelah 2 km setelah dipakai sampai dengan piro? 20 kilometeran ya 15 kilometeran ya, itu tetap tidak ada perubahan kekentalan yang berarti. Nah, itu yang ingin penulis dapatkan dari menggunakan oli Roret 90 dan Roret 140. Penulis harapkan kekentalannya stabil karena single grade itu, single grade SAE 90, single grade SAE 140. Tapi yang menulis rasakan tidak. Setelah ya pemakaian misalnya 5 km, setelah pemakaian kira-kira 5 km, baik Roret 90 ataupun Roret 140, jadi nggak kayak oli kental lagi. Padahal oli Roret 90 itu termasuk kental, jelas lebih kental daripada meseran super ketika dingin ya. Jelas lebih kental, cukup jauh daripada meseran SAE40. Kentalnya juga kerasa waktu pertama dituang, pertama dipakai. Tapi habis 5 km gak kroso. Jadi kayak encer sekali. Dan ternyata yang Roret 140 itu sama, cepet jadi encer, cepet jadi apa jenenge, nggak kental lagi. Jadi oli itu kayak, kalau olinya benar, kekentalannya itu nggak akan turun-turun banyak banget lah. Kayak contoh single grade-nya meseran SAE40 itu contoh oli yang single grade beneran.
kemampuannya wis mirip-mirip oli PAO lah. Jadi oli PAO itu ya punya karakter mirip meseran SE40. Kekentalannya stabil banget, digeber seperti apapun kekentalannya nggak banyak berubah. Seperti itu oli single grade, oli yang shear stable, yang kekentalannya nggak mudah berubah kena RPM tinggi, nggak mudah berubah kena panas, nggak mudah berubah kena kocokan-kocokan mesin. Nah, ori Rorot tidak mempunyai sifat itu. Begitu kena RPM tinggi langsung dah hancur jadi encer. Jadi yang terutama adalah Rorot 140. Penulis berpikir ya dengan SAE 140 ini bagus nih, dijadikan campurannya meseran SAE 40 sehingga olinya jadi kental. Mimpinya seperti itu, tapi yang terjadi beda. Penulis coba tambahkan ya, campuran 200 ml Rorot. 200 ml ya, anggap aja wis 20% lah. Sisanya penulis pakai minyak goreng, penulis pakai meseran SE40. Yang terjadi apa? Meseran SE40 yang biasanya di motor penulis itu 600 km, 800 sampai 1000 sampai 2000 km. Karena ada campurannya Rorot itu jadi nggak awet. Jadi piro ya, 600, 500, 500-an gitu. Terus mengejutkan lah meseran itu. Saat pertama itu penulis sampai berpikir, wah ini apa kualitas meseran SE40 nya drop ya, karena botolnya sudah botol buatan 2023 pertengahan. Ya wes lah, penulis belum ambil keputusan lagi. Terus penulis coba pakai lagi Rorot dengan campurannya Evalup 2T. Harapannya sih Evalup 2T memberi aditifnya ya. Memang Evalup 2T itu encer, tapi penulis harapkan dari Rorotnya bisa membuat lebih kental, dan kentalnya harapannya stabil. Harapannya bisa konsisten, bisa terusan. Tapi ya ternyata hasilnya mengecewakan. Penulis ya curiga ke Evalup, curiga ya ke Rorotnya. Evalup ya nggak mungkin begitu bagus lah, karena penulis sudah coba oli Evalup. Walau oli Evalup nggak pakai aditif pengental ya, nggak pakai viscosity index improver, penulis berpikir ya paling nggak masih ada konsistennya sedikit lah. Penulis juga tahu dari hasil uji panggang oli Evalup itu nggak begitu bagus, bahkan dibanding yang sama-sama bahan daur ulang, dibanding oli Eni itu buruk ya kualitasnya Evalup dibanding Eni. Penulis curiga itu, tapi ya setelah dipikir-pikir lagi, ya rasanya sumber utamanya itu dari Rorotnya itu. Apalagi setelah sekarang ini penulis ya juga pakai meseran SE40 lagi, nggak pakai campuran Rorot lagi, campuran minyak goreng cuma 50 ml, sedikit sekali. Yang banyak adalah Orange 2T ya, jadi Kirange pakai oli samping Orange 2T. Jadi sekarang pakai campuran oli samping dan meseran SE40. Kejutan ya, kejutan, karena ya sampai sekarang kemampuannya termasuk cukup bagus ya, hampir sama dengan kondisi barunya oli-oli yang lain, hampir sama dengan kondisi barunya
oli yang ya cukupan lah ya, standar logo API kalau penulis bilang. Jadi oli logo API itu oli yang kekentalannya konsisten, yang aditifnya juga cukupan, engine brake nggak berat, masih meluncur gitu ya, lepas gas ini masih meluncur. Habis dilepas gas juga nggak langsung drop, jatuh mendadak gitu ya. Performa juga ini jelas oke. Disentak ya langsung wood gitu. Jadi rasanya yang salah ya jelas bukan meserannya ini, karena penulis sudah 3 kali ini loh ya penulis beli di tempat yang sama. Jadi ini sudah kali ketiga penulis beli meseran SAE40. Pertama beli apa itu? Penulis pakai di motor Honda Beat kalau nggak salah ya. Kali kedua beli untuk ini NMAX ini campur apa? Oh iya, penulis juga lupa, penulis sebelumnya juga beli untuk mobil ya. Tapi kalau untuk mobil itu penulis yang salah, karena penulis pakai apa jenenge G1000, pakai gasoli G1000 nya 5% itu ternyata cukup banyak. Jadi campuran 20% KCU nya bikin terlalu encer ya. Tapi ya halus sih. Pertama kira-kira beberapa ratus kilometer pertama agak kasar, tapi ya syukurlah sekarang sudah halus. Jadi kalau nyalakan mesin, dibiarkan idling, nyalakan NMAX, bantere suarane knalpot NMAX jauh lebih keras daripada suara mesin ini Ayla. Jadi ya penulis beli bolak-balik tempat yang sama. Buktinya di mobil bisa halus, bisa konsisten, dipakai kecepatan tinggi, mau jalan 100, mau jalan 100 km, saya halus. Sampai di tujuan nggak tahu itu suara mesin nyala atau mati saking halusnya ketika berada di tepi jalan yang agak sepi ya. Jarang ada sepeda motor lewat, gitu aja suara mesin sulit kedeteksi. Jadi ya terutama yang bikin penulis nggak rekomendasi Roret itu adalah karena kekentalannya yang ternyata sama sekali tidak konsisten. Kebetulan juga beberapa waktu yang lalu penulis coba pengental kan ya, coba aditif oil treatment dari STP maupun dari Jumbo. Dua-duanya dosis untuk motor ya, karena ukurannya 160 ml atau sama-sama 60 ml. Cuma yang satu isinya 100 ml, yang satunya pas. Yang Jumbo yang isinya kakean ya, di botolnya tulisannya 60, tapi rasanya isinya itu lebih banyak dari 100. Aneh lah. Nah, aditif oil treatment itu baik yang STP atau Jumbo itu sangat-sangat kental. Jadi yang Jumbo penulis nggak yakin ketika diuji kekentalan bolanya akan jatuh, bolanya akan turun, rasanya bakal mandek. Karena yang STP pun ya yang lebih encer itu mandek, semi mandek, turunnya lama sekali ya. Nah, itu kemudian penulis pergunakan sebagai aditif oli. Seperti biasa, kalau menguji oli untuk jadi aditif oli mesin, penulis selalu nunggu oli mesinnya rusak, nunggu sampai keenceran, sampai suaranya kasar, sampai ya kerasa minim sekali aditifnya. Nah, itu kemudian penulis tambahkan, dan yang terjadi apa?
yang terjadi, iya, sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Jadi aditifnya itu, ya oil treatmentnya itu jadi sangat encer ya, nggak kerasa kentalnya. Emang pertama-pertama rasanya kental, rasanya olinya kan sudah terlalu encer ya, jadi halus. Tapi sekali perjalanan, dan ya perjalanannya juga perjalanan pulang yang macete sak pirang-pirang ya, di daerah dekat rel kereta api itu macetnya gak karu-karuan, di dekat terminalnya juga macet. Paling kecepatan tinggi cuma di ya jalan ini saja sebelum ini, wes itu tok kesempatannya banter. Penulis nggak kayak mereka yang waduh iso sampai tiarap, iso sampai jalan sampai berapa ratus kilometer per jam gitu. Nggak nyampe kayak gitu. Makanya cuma ya macet satu, kencang dua. Kencangnya juga ya kecepatan cuma 100 paling, nggak sampai mentok. Tapi itu sudah balik asal lagi. Oli yang asalnya kasar terlalu encer, jadi balik kasar terlalu encer sekali perjalanan. Uji coba oil treatment STP dan Jumbo sama, jadi kayak gitu semua. Dari situ penulis pun ya belajar, wah jadi kayak ginilah kira-kira aditif pengental itu, aditif viscosity index improver. Oli encer bisa jadikan kental dengan viscosity index improver. Tapi masalahnya viscosity index improver itu kekentalannya cepat sekali berubah, dan oli roret rasanya jadi kayak aditif oil treatment tersebut, jadi cepat sekali encer. Kalau cepat sekali encer ya percuma pakai oli itu. Ini penulis tentu ngomong pemakaian di motor ya, yang RPM-nya tinggi. Kalau di mobil yang jalan pelan-pelan ya mungkin shear-nya masih tahan lah, pakai pengental ya oke lah. Tapi di motor yang RPM-nya tinggi, jelas bahwa roret itu ketahanannya buruk sekali, nggak tahan. Karena putaran mesin nggak tahan. Jadi ya kalau misal ada orang yang minta rekomendasi oli transmisi lagi, ya penulis nggak berani lah ngasih rekomendasi roret lagi. Yang roret 90 cepet hitam, yang roret 140 cepet jadi encer. Nggak pantas jadi rekomendasi. Sembo lah kalau untuk oli transmisi pakai apa ya. Ya mungkin bisa pakai oli standar luar yang merek-merek yang ada di BRI. Tapi ya itu tadi, jangan pilih yang buatannya Asia, pilih yang tetap buatannya sama kayak negara aslinya. Jadi kalau oli transmisinya apa jenenge liquid moly lah, anggap aja oli api itu, cari yang buatan Perancis. Motul juga cari buatan Prancis. Ravenol cari yang buatan Indonesia, sorry. Kok Ravenol contohnya salah. Repsol ya jangan buatan Indonesia. Delvac ya jangan buatan Federal. Bardahel ya jangan buatan Nusaraya Putra Mandiri. Nah, ini kalau merek luar saja sudah berani curang-curang kayak gitu, nah apalagi merek dalam negeri. Wah wis,
repotnya seperti itu ya. Oli-oli apa saja sih yang sampai sekarang itu masih setia ya, buatan sama kayak negara aslinya ya, terpaksa coba pakai itulah ya, walau mungkin harganya lebih mahal ya, wis mending itu aja. Penulis Sir Petronas ya, karena selama ini pengalaman pakai oli Petronas itu nggak pernah down ya, nggak kayak yang ya kalau Pertamina itu ono produksi sip, sing produksi nggak karu-karuan. Enduromatic itu gak karu-karuan. Tapi ya maaf ya, wis yang jelas Rorot penulis cabut rekomendasinya. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.